aku tinggal di pondok pesantren, supaya Hmm, gratis, aku ngabdi, aku betul. ngajar. Jadi balik kuliah jam 3 sampai jam 5 tuh ngajar, ngajar ekstrakurikulernya lah, bahasa Inggris, matematika, apa segala macam gitu di pesantren. Terus malamnya freelance. Program beasiswa itu sebanyak itu ya. Dan 90% diantaranya itu nggak perlu surat keterangan tidak mampu, which is Mm-mm. orang menengah ke atas pun itu boleh daftar. Aku deg-degan ini beneran mendengarnya. Nggak ada satupun beasiswa yang lolos sampai di bulan Juni. Mas Arpi ini kan sempet DO karena katanya kurang biaya nih. Di situ malah dapat 10 beasiswa. Nah, itu waktu-waktu yang benar-benar kayak antara bakal lanjut kuliah lagi atau drop out yang kedua kalinya lagi gitu. Nah itu tuh nggak semua orang tahu loh Mas. Dapat personal mentor satu-satu kan kita. Nah, personal mentorku waktu itu Axton Salim gitu. Jadi yang punya Indofood gitu. Bayangin kita mahasiswa yang dari kampung di Yes. mentoring sama konglomerat sekaliber itu kan, wah itu kesempatan yang satu dari Luar biasa banget. sekian miliar gitu. Kita mesti spesifik gitu. Karena kalau nggak spesifik, ntar Tuhan juga bingung mau ngasih apa ke kamu gitu. Tapi emang beasiswanya sebanyak itu Mas Arpi? Wah, Jangan-jangan kita udah bikin-bikin ternyata nggak ada beasiswanya. Kan susah banget loh Mas katanya. aku belum jadi konglomerat Tolong. kok, aku udah males-malesan ya. Hai semua, welcome to A Plus Talks, podcast tempat kita gali cerita, bukan cuma cerita sukses, tapi gimana proses di balik itu. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah bantu anak Indonesia dapat beasiswa dan banyak banget yang berhasil. Walaupun beliau dulu tuh pernah ditolak sampai 5 kali katanya dari beasiswa loh. Sempat drop out juga, tapi bahkan tidak menyerah sampai sekarang kontribusinya luar biasa. Please welcome Mas Syekh Arpi. Selamat datang Mas Arpi. Halo, selamat malam. Terima Selamat kasih nih, malam. Terima udah kasih banyak loh Mas. siap. Aku yang terima kasih nih diajakin collab. Terima kasih banyak udah mau bergabung, udah mau sharing hari ini. Jadi Mas Arpi ini Instagramnya adalah @syekharpi ya Mas ya. Betul. Ini Sobat A Plus nanti boleh follow-follow karena banyak banget info-info dari beliau yang sangat bermanfaat. Jadi SYEKHARPI nanti kita share juga. Oke, sebelum kita banyak cerita yang udah sepanjang sinetron kayaknya ya Mas. Mau dong Mas Arpi diceritain dari latar belakang Mas Arpi. Dari siapa sih Mas Arpi, latar belakang pendidikannya sampai sekarang. Coba dong Mas. Oke, terima kasih Mbak Dita atas kesempatannya dan teman-teman E Plus Podcast. Jadi perkenalkan, aku Syekh Arpi Ageng. Teman-teman boleh panggil Arpi. Aku founder dari Luar Kampus. Jadi Luar Kampus tuh basically AI buat rekomendasiin beasiswa yang sesuai dengan profil kita. Jadi dulu ngebikin platform itu sebenarnya karena keresahan pribadi, sempat drop out dan akhirnya baru bisa lanjut kuliah lewat beasiswa. Dan selama kuliah itu aku dapat lebih dari 10 beasiswa dan itu aku carinya manual. Ada yang datang ke instansinya langsung, ada yang harus ngulik sosial medianya satu-satu, ada yang harus nge-email satu-satu. Nah, dari situ aku ngerasain betapa ribetnya, betapa struggle-nya buat sekedar cari info beasiswanya. Belum kita daftarnya segala macam gitu kan, nggak ada yang bimbing dan lain sebagainya. Makanya aku bikin platform kayak Luar Kampus tuh untuk mempermudah. Karena di luar kampus tuh bukan kita yang cari beasiswa, tapi beasiswa yang datang kepada kita yang sesuai dengan profil. Nah, aku tuh dulu, Asik. Namanya kenapa nih Mas luar kampus Mas? betul. Nah, luar kampus itu kenapa namanya luar kampus? Karena beasiswa itu paling banyak justru tidak kerjasama dengan kampus kita. Adanya ya di luar kampusnya kita, nggak ada hubungannya sama kampus kita. Jadi I itu see. filosofi dari kenapa namanya luar kampus. Dan dari 10 beasiswa Oke. yang aku dapat ketika kuliah, itu cuma satu yang bermitra dengan kampusku. Jadi sembilannya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kampusku gitu. Jadi semuanya benar-benar beasiswa yang ada di luar kampusnya kita gitu. Dari perusahaan, dari yayasan, dan lain sebagainya. Itu Memang mungkin harus melihat keluar gitu ya Mas ya.
Betul, karena opportunity paling banyak ketika kuliah itu adanya di luar kampus kita. Oke. Jadi 10 beasiswa tadi Mas. Coba Mas, ini gimana ceritanya? Mas Arpi ini kan sempet DO karena katanya kurang biaya nih. Terus di situ malah dapat 10 beasiswa. Coba dong ceritain Mas, lebih lanjut nih Mas. Oke. Nah, jadi sebagai orang yang ambis ya, aku dulu ketika SMA ya coba semaksimal mungkin buat bisa masuk PTN terbaik lah gitu kan. Nah, waktu itu udah masuk tuh, keterima di UGM lewat jalur UTUL Mandiri. Tapi akhirnya nggak bisa bayar buat daftar ulangnya, nggak bisa bayar lanjutannya karena sebagai anak PNS ya, aku tuh dapat UKT yang mentok gitu. Karena almarhum bapak PNS, ibu PNS, UKT-nya dapat paling tinggi banget gitu. Paling tinggi. Dan waktu itu Baiklah. bersamaan kakakku juga lagi kuliah, abangku juga lagi kuliah. Gitu. Jadi akhirnya harus ada yang berkorban lah gitu kan. Dan akhirnya aku mengorbankan diriku buat oke deh kayaknya kita drop out dulu, berhenti dulu, nggak lanjut kuliahnya, coba cari opportunity lain. Nah, selama fase itu aku coba freelance kan, cari-cari pemasukan-pemasukan tambahan lah gitu. Sampai akhirnya abangku bilang gitu, kamu nggak bisa nih gap year gitu, kamu mesti kuliah sekarang juga gitu. Nah, waktu itu kebetulan abangku dapat beasiswa itu ke Australia, LPDP. Nah, Oke. di saat yang bersamaan kan kayak masih pada punya kebutuhan semua ya. Kakakku ada kebutuhan buat kuliah, terus abangku juga ada kebutuhan karena kan beasiswa buat pra keberangkatan kan kadang kita mesti ini dulu ya, apa Bayar nalangin dulu kan ya sebagian tuh. Mas, bayar tiket dulu, bayar tes Betul. dulu. Mm-mm. Nah, makanya dari situ eh, aku decide buat ini nekat gitu ya, buat ngutang. Ngutang di apa biaya pertamanya gitu. Karena waktu itu Oke. abangku bilang kayaknya kamu nggak bisa ditunda lagi gitu. Tapi garansinya kan ada abangku yang udah pasti nih tanggal sekian dia Udah. dapat uang berapa gitu. Akhirnya ngutang, kemudian bayar kuliah di swasta. Waktu itu di kuliahnya di Amikom. Oke. Itu jauh lebih murah dibanding PTN tadi gitu ya. Jadi Betul. kita masih bisa effort lah untuk biaya pertamanya. Tapi abangku bilang, aku cuma bisa bayarin 1 semester pertama, habis itu kamu cari sendiri. Aduh panik nggak tuh? Nah, dari situlah akhirnya aku coba buka semua opportunity yang tersedia. Jadi aku pertama nge-reduce pengeluaran. Aku tinggal di pondok pesantren, supaya Hmm, gratis, aku ngabdi, aku betul. ngajar. Jadi balik kuliah jam 3 sampai jam 5 tuh ngajar, ngajar ekstrakurikulernya lah, bahasa Inggris, matematika, apa segala macam gitu di pesantren. Terus malamnya freelance gitu. Jadi ngerjain apapun lah, bikin website, landing page, desain apa segala macam gitu. Nah, dari situ tuh sebulan pertama tuh kekumpul lah beberapa juta gitu kan. Nah, dalam waktu dekat itu, aku dapat info ternyata ada tuh namanya festival beasiswa gitu ya. Wish Forum dulu namanya. Nah, Wish Forum tuh adanya di Jakarta. Aku Aduh, di Jogja biaya gitu. lagi Mas. Ya Allah. Cuman waktu itu aku kayak ngerasa ya kayak ada feeling lah. Ini event kayak begini nggak mungkin ada lagi gitu. Perasaannya kayak begitu. Karena aku ngelihat banyak banget ya opportunity apa namanya donatur beasiswanya di situ bikin stand kan. Mereka bikin stand, alumninya bikin kelas segala macam dan menurutku ini kesempatan yang nggak datang 2 kali gitu. Nah, akhirnya aku cari cara tuh gimana caranya aku bisa ke Jakarta, aku bisa daftar eventnya tapi dengan biayaku yang pas-pasan gitu. Nah, jadi waktu itu strategi yang aku pakai adalah pertama, aku daftar dulu kan buat beli tiketnya. Waktu itu tiketnya kurang lebih 1,5 juta buat masuknya. Terus Ah, itu buat masuknya belum pesawat Mas? belum pesawat. Aduh, Nah, deg-degan. Terus karena dari Jogja ke Jakarta kan bisa pakai kereta ya. Ya udah aku bisa coba naik kereta ya. naik kereta gitu. Tapi kan buat nginep, buat makan segala macam gimana nih Iya. caranya gitu kan. Terus ya udah aku coba cari alternatif lain karena dulu pas SMA aku sering ikut lomba kan dan aku udah familiar lah dengan lomba-lomba di tingkat nasional yang mayoritas base-nya tuh di Jakarta gitu. Nah, jadi waktu itu aku coba cari event yang berdekatan dengan itu sehingga aku bisa dapat
minimal transport gratis apa segala macam gitu kan. Nah, akhirnya aku dapet tuh waktu itu event dari PPI Turki. Jadi PPI Turki bikin Mm-mm. acara, pas banget, selisihnya cuma 1 hari gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku apply di event PPI Turki itu, kemudian tiketnya aku bikin proposal ke kampus. Jadi ke kampus minta proposal buat tiket, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi ya udah, akhirnya aku dapat tiket gratis, nginep gratis, makan gratis, cuma selisih 1 hari. Hari ini selesai yang PPI Turki, besoknya aku langsung Kamu bisa. ke acara itu Oh, gitu, ke pinter acara banget, jenius. sampai malam kan. Malamnya aku langsung ke stasiun. Jadi aku nggak ada nambah hari buat Hari pengeluaran kan. buat. Nah, Oke. jadi dari situlah aku ngumpulin mungkin ratusan ya pamflet Mm-mm. atau brosur dari si penyelenggara beasiswa. Aku ikutin semua kelasnya dari pagi sampai sore, semuanya aku kelilingin. Pokoknya catet, ada narasumbernya, aku minta kontaknya segala macam gitu. Jadi pas pulang aku punya bekal banyak banget informasi beasiswa yang selalu buka tiap tahun. Aku dapat kontak-kontaknya dan ya udah, habis pulang aku langsung hunting tuh. Langsung petain kayak beasiswa apa yang buka dari bulan ini sampai ke semester paling dekat gitu. Nah, Oke. waktu itu ada Mas, sorry, aku potong sebentar. Ini tahun berapa nih kira-kira? 2017. 2017. Oke. Oke. Soalnya mungkin zaman itu juga kita belum terlalu banyak pakai internet kali ya. Informasi belum banyak di internet kali ya, Mas ya. Oke, lanjut Mas. Habis dari situ? 2017 ke sorry Mm-mm. 2018 eventnya ya. Jadi aku masuk Oke. kuliahnya itu 2017. Mm-mm. Kemudian aku baru dapat infonya tuh di Desember. Jadi kurang lebih tuh eventnya di antara Februari Maret gitu. Sedangkan bayaran Mm-mm. semester kan harus sudah di bulan Juni atau Juli gitu kan. Dekat banget. Yes. Yes, Jadi aduh. dari Aduh. jadi dari situ aku langsung kayak hunting gitu. Ada belasan beasiswa lah yang udah list jadwalnya udah buka gitu. Aku daftar semuanya. Aku daftar semuanya eh, dan menjelang bulan Mei itu nggak ada yang satupun yang lolos gitu. Jadi dari belasan Aduh, itu aku deg-degan ini beneran mendengarnya. nggak ada satupun beasiswa yang lolos sampai di bulan Juni. Kurang lebih waktu itu seingatku ya ada 16 atau 17 beasiswa yang aku daftar nggak ada yang lolos. Nah, barulah beasiswa yang ke-18 itu aku dapat kabar baiknya gitu ya. Oke. Dapat info bahwa aku lolos ke tahap wawancara gitu. Akhirnya udah aku wawancara. Nah, itu waktu-waktu yang benar-benar kayak antara bakal lanjut kuliah lagi atau drop out yang kedua kalinya lagi gitu. Jadi kurang lebih tuh Bener-bener di ujung tanduk ya. di bulan Juni atau Juli gitu ya. Aku dapat pengumuman, akhirnya aku diterima lah satu beasiswa namanya beasiswa unggulan. Mm-mm. Alhamdulillah akhirnya aku dapat tuh di cover sampai lulus. Tapi pencairannya itu masih di bulan bulan 9 tuh apa? September ya. September. Sedang Aduh, kok masih sedangkan deg-degan bayar sih? sedangkan bayar Udah kuliahnya tuh Juni udah harus bayar. sudah harus bayar tuh kurang lebih bulan Juni atau bulan Juli gitu. Iya, Terus ya betul, udah akhirnya betul. aku cari cara gimana caranya buat aku bisa bayar ketunda gitu kan. Terus ya udah aku ngajuin lah keringanan untuk ditunda gitu kan. Lewat apa? Lewat ngebuktiin bahwa IPK aku bagus, aku punya prestasi segala macam gitu. Akhirnya ya udah dapat keringanan lah dari kampus, aku bisa postpone pembayaran sampai si beasiswanya cair gitu. Dan akhirnya dari situlah aku dapat kepastian, wah aku bisa nih sampai lulus gitu. Nah, itu beasiswa pertama. Oke, Nah, beasiswa ketika unggulan ya, beasiswa beasiswa pertama. unggulan, ketika pencairan ya pencairan pertama itu kan kita dikumpulin ya sama semua penerima beasiswa lainnya se-daerah Jogja lah gitu. Itu tuh kayak ada penandatanganan kontrak gitu kan. Nah, Ha-ha. di kontrak itu aku nggak tahu yang lain notice atau enggak gitu ya. Cuman aku tuh cukup notice di bagian ada klausul yang menyatakan bahwa tidak boleh menerima beasiswa lain yang Ah iya. pertama punya punya benefit atau secara fasilitas tuh sama gitu. Udah gitu doang gitu kan. Aku konfirmasi. Berarti selain yang komponennya sama, berarti boleh dong gitu. Iya boleh kata mereka. Oh berarti ini ada kesempatan buat aku dapat beasiswa kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Nah dari situlah akhirnya aku nggak berhenti cuma dapetin satu beasiswa itu, tapi aku juga ngejar beasiswa lainnya. Karena aku udah ngumpulin banyak informasi kan, jadi aku tahu beasiswa tuh nggak cuma yang akademik,
nggak cuma yang untuk biaya kuliah, tapi juga ada Mm-mm. kayak research, ada yang studi singkat, Ah, ada oke. beasiswa kayak apa namanya mentoring dan lain sebagainya. Kan banyak banget tipe beasiswa gitu. Nah dari situlah aku hunting Mm-mm. beasiswa kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai akhirnya aku dapat 10 beasiswa tuh dari macam-macam, dari Bank BPDDIY, dari Bank BPDDIY itu bahkan aku sampai dapat 2 kali gitu ya. Satu yang prestasi, satu yang kewirausahaan. Karena aku sambil kuliah kan sambil berwirausaha Sambil juga. kerja ya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian ada juga dari NTU Singapura. Jadi Mm-mm. aku satu semesternya kuliahnya di Singapura, habis itu semester berikutnya balik ke Indo dengan nilai yang udah ditransfer. Nah itu tuh nggak semua orang tahu loh Mas. Betul, karena nggak semua orang juga mau ngulik gitu kan. Iya bahwa ada yang bisa ditransfer kreditnya. Oke, menarik sekali. Banyak sekali ternyata tipe-tipe beasiswa loh Sobat A+. Jadi memang harus banget nih kenal sama luar kampus biar tahu. Terus Mas, lanjut Mas. Kayak dapat beasiswa Iman Usman ya, dari Iman Usman yang Mm-mm. apa ruang guru gitu. Itu beasiswa mentoring, dapat personal mentor satu-satu kan kita. Nah, personal mentorku waktu itu Axton Salim gitu. Jadi yang punya Indofood gitu. Bayangin Mm-mm. kita mahasiswa yang dari kampung di Yes. mentoring sama konglomerat sekaliber itu kan, wah itu kesempatan yang satu dari Luar biasa banget sekian sih. miliar gitu kan, nggak mungkin cuma dengan apa dengan semena-mena mereka ngasih gitu kan, nggak mungkin gitu, pasti mereka punya banyak pertimbangan gitu. Dan aku ngerasa beruntung banget lah dapat seperti itu mentornya gitu, dan aku belajar banyak Mm-mm. banget. Terus dapat beasiswa penelitian juga, research buat implementasi dari DPR. Jadi waktu itu aku bikin aplikasi buat pengelolaan sampah, dan kemudian itu dikasih grant buat riset ke satu daerah Mm-mm. dan diimplementasikan gitu. Nah, akhirnya itu juga dibeli lah sama salah satu BPD gitu, sorry, BUMD gitu ya, di Jatim. Dan itu mungkin satu dari sekian sedikit orang juga ya yang tahu bahwa ternyata dengan kita bikin inovasi itu, pertama kita bisa dapat uang riset, dua Mm-mm. kita bisa bebas skripsi. Jadi aku nggak skripsi lulusnya, tapi Oh, dari betul betul. riset itu. Kemudian yang ketiga, risetnya bisa dijual. Jadi aku lulus kuliah itu dengan uang tabungan tuh 3 digit lah gitu. Dengan apa? Dari mana? Dari itu, dari ngejual riset. Tolong ya Sobat A+, dicatat baik-baik nih, belajar dari Mas Arpi nih. Jadi tuh kayak sekali dayung tuh semua kewajiban kita tuh Iya loh, tertunaikan plus dapat benefit yang, plus wah dapat itu benefit. kak, gimana caranya kita mahasiswa nabung 3 digit tuh, kan nggak mungkin gitu. Betul. Kecuali kita emang anak orang kaya gitu kan. Tapi lewat kegiatan atau Iya program betul, seperti itu ya betul. itu mungkin terjadi gitu. Begitu. Ternyata nggak ada terbatas ya Mas ya, nggak ekonomi kita kurang, teman kita lebih bagus ekonominya. Sebenarnya kalau kita mau tahu informasinya tuh pasti ada cara. Betul. Gitu nggak sih Mas? Mau kerja keras ya. Oke, aku mau balik dulu nih Mas sebentar nih. Mas Arpi tadi sempat bilang bahwa Mas Arpi dulu juga ikut lomba-lomba tingkat nasional. Jadi memang Mas Arpi ini cukup berprestasi ya dari SMP, terus di kuliah juga IPK-nya bagus gitu ya Mas ya? Oke. Nah, jadi sebelumnya ya, jauh sebelumnya, sebenarnya aku anak biasa-biasa aja lah gitu. Nggak punya motivasi apapun gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu SMP, aku tuh aku kan SMP di kampung banget ya. Jadi bener-bener nggak punya bayangan tentang dunia luar gitu. Bahkan mikirin kuliah pun nggak kepikiran lah gitu. Nggak ada obrolan apapun di sekitar circle pertemananku tuh yang, wah aku pengen kuliah di sini. Itu tuh nggak ada sama Iya, sekali. Sampai akhirnya oke. ada Mm-mm. undangan ke sekolah. Waktu itu undangan buat ngikutin namanya forum anak daerah gitu kan. Oke. Mm-mm. Itu tuh kayak ya forum yang isinya adalah anak-anak gitu kan. Anak-anak kan usia maksimal sampai 17 ya, 17 Sampai 18 tahun mm-mm. lah gitu. Nah, itu fungsinya buat ngerumusin undang-undang atau ngeratifikasi suatu kebijakan tertentu yang berkaitan dengan anak-anak lah. Nah, dari situ aku Oke. anak kampung tuh terpapar pertama kalinya dengan anak-anak di kota. Oh Dari karena itu situ kayak, dikumpulin seluruh Indonesia? enggak, itu sekota, Ketapang aja gitu, Oh sekabupaten cuma aja. sekota aja? Iya, karena aku kan anak Oke. kampung banget ya, jadi Banget ya? Ha-ha. nggak punya wawasan apapun tentang apa yang terjadi di luar sana gitu.
Nah, ketika aku Bentar, Mas, bentar. Mas Arpi ini seberapa jauh dari Pontianak? kalau dari Pontianak mungkin 15-16 jam lah. Wow, oke. Jadi Mas Arpi itu jauh orang Kalimantan dan 15 jam dari Pontianak. Oke, baik, mengerti. Oke, lanjut, Mas. Nah, dari situ aku jadi terpapar dengan dunia Mm-mm. kota kayak, oh ternyata ada ya lomba kayak begini. Oh ternyata ada Mm-mm. ya organisasi yang seperti ini. Oh ada ya kegiatan seperti ini gitu. Nah, dari situlah akhirnya aku kayak kotak Pandora yang kebuka terus langsung wah pikirannya itu langsung liar kemana kemana mau ngapain ngapain itu langsung Mm-mm. kepikiran. Dari situ aku jadi ngerasa punya motivasi sih buat sekolah, buat belajar sesuatu gitu. Dari situ juga aku akhirnya belajar kayak videografi dan lain sebagainya, ngulik-ngulik bikin website dan lain sebagainya itu ya taunya dari situ. Nah, sampai Mm-mm. akhirnya aku lulus SMP. Nah, dengan bekal pengetahuan itu, ketika SMA, aku tuh selalu ngeluangin waktu. Minimal seminggu sekali tuh ke kota. Kan ke kota tuh kurang lebih ya sejam 2 jaman lah gitu kan. Oke. Nah, itu buat apa? Buat ke warnet, Ngapain, buat Mas? dapetin internet, Ke warnet. buat cari informasi. Kayak Bukan lomba. buat main game ya. Nggak, aku nggak suka main game. Nggak Counter Strike gitu kan. Biasanya orang ke warnet tuh main CS gitu, main apa? Enggak ya. Jadi buat cari Buat informasi gitu. cari informasi. Betul. Apa spesifiknya, Mas, yang dicari? Apapun yang ngerasa aku nggak harus selalu ke sekolah gitu. Jadi kegiatan apapun yang ngebuat aku tuh bisa izin ke sekolah tuh dengan legal gitu. Jadi biar nggak masuk sekolah dengan Bagus, cara yang bagus. legal gitu. Jadi Iya, iya, aku iya. ngikutin kayak forum-forum, kemudian kompetisi-kompetisi gitu. Nah waktu itu aku dapat beberapa kesempatan lah kayak ngikutin Jambore Generasi Hijau. Itu kan Oke. event-event nasional, ngikutin forum anak Iya. nasional, itu juga di tingkat nasional, ngikutin forum pelajar, terus waktu itu ada juga dari Kedubes Amerika bikin lomba tuh. Nah ini juga menarik tuh. Jadi aku ngulik-ngulik kan. Mm-mm. Sampai akhirnya ketemulah ke website Kedubes Amerika. Ini ada apaan? Mm-mm. Bilang kan kayak, oh bisa nih buat anak SMA, karena emang targetnya anak SMA. Lomba videografi. Nah, videonya masih ada di YouTube nih videoku. Jelek banget. Sekarang aku ngelihatnya jijik sih. Dengan bangganya dan dengan pedenya aku Bangga. submit gitu. Itu aku submit, kepilih kan, kepilih, terus akhirnya aku ikutin finalnya dapat juara dua waktu itu tingkat nasional. Luar biasa. Nah itu em, aku minta backstory-nya kan dari si panitia, kok aku bisa kepilih gitu. Iya, soalnya kita nyediain kuota 30 tapi yang daftar cuma 18, dia bilang. jadi kita jadi kita terima semua, dia bilang. Dari situ aku juga dapat insight kayak, oh ternyata ya lomba seprestisius ini aja pendaftarnya masih kurang gitu. Nah, itu juga ya, jangan jiper duluan ya. Nah, dari situ akhirnya aku Oke. nggak pernah minder lagi sih, apapun aku hajar aja daftar. Nah, itu Terus yang Mas Arpi manifesting nggak sih? Kayaknya kan kalau kalau kita lihat-lihat nih ya dari beberapa pembicara sebelumnya tuh ada yang udah punya visi nih, aku mau ke negara ini misalnya. Aku mau naik pesawat pertama kali. Kalau Mas Arpi apa nih manifestasinya waktu itu? oke. Kalau SMA sih nggak ada manifestasi ya, aku go with the flow aja gitu. Jadi ya udah ngikutin arus aja. Baru mulai manifestasi itu kayaknya pas awal kuliah ya. Jadi pas kita ospek di kampus itu ada satu kelas dari dosen gitu ya, yang ngajarin soal kayak nge-planning lah, planning jangka pendek, menengah, jangka panjang gitu ya. Termasuk salah satunya soal manifesting atau law of attraction gitu ya. Jadi gimana kita harus ngebayangin diri kita dalam 5 tahun lagi tuh mau ngapain, jadi apa gitu. Nah itu aku tulis tuh, banyak aku tulis. Hari pertama kuliah. Jadi benar-benar Hari hari pertama pertama. kuliah, belum kenal teman, nggak ada kenal dosen sama sekali. Kita disuruh nulis kita mau ngapain selama kuliah, kita mau ngapain di 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, aku tulis lah. Aku masih ada sih catatannya ya. Cuman kalau aku Luar bongkar biasa. kayaknya perlu waktu. Nah, jadi aku tulis beberapa aku catat tuh yang pertama adalah aku pengen ke luar negeri setahun sekali. Aku harus Oke, juara mantap. aku harus juara nasional minimal setahun 2 kali.
aku harus juara internasional minimal setahun sekali. Terus ya termasuk salah satunya adalah dapat beasiswa. Hmm. Dapat beasiswa dan lain sebagainya lah gitu. Termasuk hal-hal yang sifatnya finansial, kemudian hal yang sifatnya apa namanya religi gitu ya, kayak pengen umroh apa segala macam umur sekian gitu. Nah itu semuanya terjadi bahkan lebih dari yang aku tulis gitu. Jadi misal Luar kayak, biasa. oh aku pengen dapat beasiswa sampai lulus kuliah, tapi ternyata sampai lulus dapat 10 beasiswa gitu. Dapat 10 loh, luar biasa. Itu Betul. penting banget ya. Dan dari situ udah spesifik loh Mas Arpi bikin, kalau biasanya anak kuliah baru pertama-pertama lagi ya, bikin target kayaknya 5 tahun ke depan jadi insinyur titik gitu. Kalau Mas Arpi ini aku lihat cukup spesifik berapa setiap tahun mau ke luar negeri. Jadi jelas nih, terukur banget ya measurable-nya. Karena emang itu diajarin kan sama dosennya. Kita mesti spesifik gitu. Karena kalau nggak spesifik, ntar Tuhan juga bingung mau ngasih apa ke kamu. Gitu. Jadi dari situ tuh, Betul, betul, akhirnya betul. dari yang nulisnya cuma satu, kayak juara nasional setahun 2 kali. Ternyata setahun tuh mungkin bisa 5-6 kali juara nasional. Juara internasional bisa setahun 2 kali. Bahkan aku selama kuliah tuh ke luar negeri, setahun tuh bisa 2-3 kali gitu. Karena Itu itu, dalam ngapain aja Mas? Ngapain tuh? lomba, kemudian Lomba ya? kayak conference, kemudian Heeh, pertukaran, ya termasuk tadi studi oke. singkat ke luar negeri gitu. Nah biasanya tuh aku curi-curi tuh kayak, oh aku nih misalnya kayak lomba ke Singapura misalnya. Nah lomba ke Singapura kita kan dikasih budget nih buat tiket pulang pergi sekian gitu kan. Nah biasanya aku ngambil satu penerbangan tambahan gitu. Jadi misal kayak aku dari eh, Jogja, misalnya kan dulu kan penerbangan langsung ya, ada yang ke Singapura, terus kegiatan nih, lomba segala macam kan, seminggu atau berapa hari gitu. Nah pulangnya aku nggak langsung ke Jogja gitu, aku biasa aku tambah satu penerbangan lagi. Jadi aku ngambil transit ke, misalnya ke Thailand gitu kan. Thailand, habis itu baru balik ke Jogja gitu. Dengan budget yang Ngapain Mas di sana? jalan, ketemu orang, ketemu PPI Itu di penting sana. ternyata ya. Nah dari situ sih dapat insight Mem- baru ya. Dan yang paling penting sih adalah menurutku waktu itu adalah berani eksplorasi negara orang sendirian tanpa teman dan tanpa planning. Jadi aku biasa kalau datang ke negara tuh yang ini ya, yang nggak ada agenda apapun ya. Datang, nyampe bandara baru mikirin mau kemana. Wow, luar biasa, luar biasa. Oh, jadi Jadi agak memang gak ada tujuan, gak ada mau ke kampus mana, mau ngapain gitu. nggak ada. Biasanya kalau kayak gitu tuh aku penerbangan tambahannya emang cuma buat maksa diri aja berada di kondisi yang nggak Luar nyaman di biasa. tempat asing. Ha, Gimana caranya aku menikmati tempat asing itu gitu. Ya udah biasanya betul, maksain betul. beli, datang, sampai bandara sana baru mikirin mau kemana, kita ngapain, itinerary-nya baru dibikin pas di bandara, udah nyampe. Ini menarik sekali loh, sebagai orang yang kayak planner banget ya. Kalau aku tuh planner banget Mas Arpi. Jadi kalau mau kemana, oke setiap jam kayaknya udah di ini terus kayak naik apa tuh udah dicari dulu karena takut nyasar sih sebenarnya. Ternyata perlu ya untuk nyasar tuh malah jadi bisa dapet insight gitu ya Mas ya. Betul, betul. Aku di beberapa tempat yang aku emang sengaja dengan challenge itu ya, itu aku malah ketemu dengan hikmah hidup, ketemu dengan orang-orang yang Yes. unpredictable, dan itu jadi membekas banget sih ke apa yang aku lakukan ke depannya gitu. Karena biasanya ngasih pelajarannya jadi mendalam banget pelajarannya yang seperti itu sih. Jangan takut berarti ya salah satunya ya. Berani aja dulu gitu ya Betul. Mas ya. Karena kalau hilang Oke, pun kan pasti oke. kita dikirim ke imigrasi kan gitu. Pasti balik kan gitu. Benar-benar pasti balik ya ke Indonesia. Oke, aku tertarik lagi sama ini Mas. Tadi eh, Mas Arpi kan pernah dimentorin sama seorang Axton Salim nih. Ada insight yang apa nih yang paling membekas nih sama Mas Arpi? Yang paling membekas sih ya tentu soal kerja kerasnya ya. Dengan orang sekaliber itu ternyata kerja kerasnya tuh jauh lebih besar, jauh lebih kalau bahasa ininya ya, bukunya tuh kan ada grit ya. Gritnya tuh jauh lebih keras, lebih kuat dibanding
kita-kita yang belum jadi apa-apa gitu. Wow, seorang Akson Salim tuh ternyata grit-nya lebih besar, kerasa tuh Mas, auranya. Betul, kerasa. Oke. Dan ya emang diceritain juga kan apa yang dia lakukan dalam setiap harinya gitu. Dan aku ngerasa sekarang ya itu sampai membekasnya tuh setiap aku sekarang ngerasa mulai mageran, aku mulai merasa bersalah dengan diriku sendiri. Aku belum jadi konglomerat kok, Tolong. aku udah malas-malesan ya. Ih, bener catat yang belum jadi konglomerat tolong ya, nggak usah males-males bangun, bangun. Nah itu, jadi Seorang Akson Salim aja nggak ada males-malesnya, apalagi yang belum betul. jadi konglomerat, nggak boleh. Mm-mm. Itu sih yang paling membekas ya. Meskipun pelajaran lainnya juga banyak lah soal risk management, gimana kita manajemen resiko dalam hidup kita, dalam bisnis dan lain sebagainya. Tapi yang kalau bisa aku kristalisasi, aku simpulkan ya soal grit itu sih, gimana Yes. dengan kehidupan sudah apa ya, sudah sesettle itu gitu ya, tapi masih tetap kerja keras gitu. Nah itu yang akhirnya aku tetap implementasikan sih sampai sekarang. Luar biasa. Mas Arpi, kan Mas Arpi ini udah menolong, udah dapat banyak beasiswa. Terus give back-nya luar biasa banget, menolong banyak orang untuk dapat beasiswa. Mau dong diceritain lebih banyak nih tentang luar kampus nih Mas. Cara kerjanya gimana dia Mas? Oke, jadi aku mungkin ceritain ininya dulu kali ya, background dari luar kampus dulu. Jadi luar kampus itu kan aku bikin tuh awal mulanya itu dalam bentuk komunitas konvensional khusus di kabupatenku gitu. Namanya dulu KSF, Ketapang Student Forum. Jadi itu tempat di mana aku ngasih semacam give back lah gitu ya dari apa yang aku dapatkan, kayak dapat penghargaan di tingkat nasional, ikut berbagai macam kompetisi di tingkat nasional. Itu aku pengen ngasih inspirasi lah ke teman-teman di daerahku di Ketapang. Yuk, ada loh opportunity-nya kita anak-anak daerah tuh juga bisa berkompetisi di tingkat nasional, dapat berbagai macam kesempatan dan bahkan bisa menang gitu, bukan cuma ngikut doang gitu. Nah dari situ aku sharing gitu kan. Dari yang awal pesertanya itu cuma satu. Jadi minggu pertama tuh pesertanya cuma satu. Itu pun peserta yang dia pernah saingan sama aku lomba di tingkat kabupaten. Jadi kita pernah ikut lomba bareng. Aku juara satu, dia juara dua. Kadang dia Dia juara satu, aku juara ganti-gantian lah gitu kan. masih ada dendam kali ya itu sebenarnya. Karena kita sering ketemu, terus aku bilang, kayaknya kita perlu deh bikin komunitas. Karena masa tiap ngikutin lomba di kabupaten, orangnya kita berdua mulu gitu, nggak ada yang Dia lain gitu. lagi, dia lagi. Dia lagi, Benar-benar. sekolahnya itu lagi, itu lagi. Terus aku ngajak dia gitu kan, yaudah kita bikin. Dia tuh peserta pertama yang aku coaching gitu kan. Peserta pertama langsung sukses tuh, dia dapat kesempatan waktu itu ngikutin namanya Parlemen Remaja. Nah, itu event tahunan juga tuh dari DPR gitu kan. Dia pulang, udah ada testimoni nih satu. Yuk kita hajar ke sekolah-sekolah lain. Akhirnya kita keliling ke sekolah-sekolah, banyak yang terinspirasi. Jadi tiap bulan tuh kita kayak ada kopdarnya gitulah ke semua sekolah. Ada yang nge-host di sekolah A, atau kita ke taman kota, segala macam gitu. Itu sharing. Nah, tahun pertama tuh kita berhasil ngolosin belasan anak di kabupaten kita buat berangkat ke nasional, ngikutin kompetisi, dan lain sebagainya. Di tahun kedua tuh ada yang sampai dapat studi singkat ke Amerika, ada namanya KLYS ya, Kennedy Lugar Yes program itu. Nah itu salah satunya dari komunitas kita tuh, anak Ketapang juga. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Thailand dan lain sebagainya. Nah dari situ terus berjalan sampai akhirnya aku lanjut kuliah. Nah sampailah ke cerita kita tadi soal aku dapat beasiswa gitu kan. Dari yang awalnya coaching kompetisi jadi coaching, ada tambahan kurikulum beasiswanya. Nah, dari situ juga tuh teman-teman yang udah dapat prestasi, kita improve nih. Gimana caranya biar prestasi ini bisa diutilize dengan maksimal, yaitu dengan beasiswa. Dan dari situ banyak yang lolos beasiswa tuh, termasuk ada yang lolos beasiswa unggulan, dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, waktu itu mungkin ada belasan sampai 20-an lebih lah gitu, yang lolos di 1-2 tahun pertama. Sampai akhirnya COVID. Nah, COVID, event offline kita berhenti, kita bikin online. Jadi sebelum ada Zoom-Zoom rame, tanggal belasan lockdown, itu kita tanggal 20-an tuh udah bikin webinar. Dan itu pesertanya rame banget karena mungkin baru ya konsep seperti itu. Jadi pas bulan puasa, itu kita, sorry,
sebelum puasa itu kita bikin, karena rame kita bikin series di bulan puasanya gitu. Hmm. Jadi selama sebulan puasa tuh kita ngerasa, ternyata banyak yang butuh, kita undang berbagai macam penerima beasiswa buat sharing di situ. Wah, itu banyak banget yang hadir, banyak banget yang kayak ngerasain, oh ternyata beasiswa tuh banyak ya, opportunity-nya banyak banget, dan nggak hanya di Ketapang, nggak hanya di Kalbar, tapi juga dari seluruh Indonesia. Nah, dari situ aku dapat insight kayaknya memang kita harus bikin nih untuk nggak hanya di Ketapang, tapi di seluruh Indonesia. Tapi dengan keadaan aku yang nggak bisa mobile ke seluruh wilayah, aku mikirin gimana cara paling efisien untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, waktu itu karena aku juga ngebantu di Peduli Lindungi, jadi aku dapat insight lah soal, oh ternyata kita bisa nih pakai konsep bikinin platform aja, tapi orang bisa akses dari manapun gitu. Nah, karena aku juga lulusan IT, jadi ya udah aku hajar bikin waktu itu. 2021 aku lulus kuliah, 2022 aku mulai development. Jadi aku mulai ngoding segala macam. Kita publish ke internal komunitas, mereka ngerasa terbantu banget. Kemudian 2023 itu mulai banyak pemberi beasiswa yang collab sama kita. Jadi mereka publish, mereka ngasih bimbingan segala macam lah dari penyelenggaranya langsung gitu. Ya. Dan 2024 kita ngerasa ini udah waktunya buat kita publish buat orang banyak. Akhirnya kita publish tuh 2024. Wah, itu langsung cepet banget perkembangannya, dan sampai sekarang itu kita udah punya, mungkin kalau pengguna aktifnya yaitu 600 ribuan lebih. Terus Luar kalau kan kita biasa. ada user ada member gitu ya. Nah, membernya itu kurang lebih sekarang ada di 17 ribuan, dan dari 17 ribu itu 12 ribunya udah lolos beasiswa. Nah, jadi Luar biasa. ya banyak lah gitu yang akhirnya terbantu. Ada yang dari S1 sampai S2-nya full beasiswa. Bahkan yang kemarin tuh baru join dia baru join tuh di bulan mungkin September Oktober gitu. September Oktober. Sebelumnya sama kayak aku, dia daftar nggak pernah lolos gitu. Akhirnya dia join, dia belajar ngikutin kurikulumnya, 3 bulan dia lolos 2 beasiswa. Jadi Luar biasa. itu Jadi tidak hanya informasi di dalamnya, tapi ada kelas-kelas juga gitu ya, Mas Il? ada kelas, kemudian ada private community juga. Jadi ada mentor-mentor yang udah lolos beasiswa nih, mereka nge-coaching atau ngebimbing teman-teman yang lagi mau daftar program beasiswa. Termasuk member-member yang udah lolos tuh juga sering ngebantuin yang mentor-mentor di bawah, member-member di bawahnya lagi gitu buat bisa lolos juga. Kemudian kita ada prediction testnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin prediction test atau tes TOEFL kan sekali langsung mahal ya. Nah, di kita Betul. tuh kita ada simulasinya, dikasih feedback yang harusnya mereka bayar jutaan tuh di kita gratis sebagai member gitu. Nah, kita tuh memang visinya nge-reduce biaya itu sih. Karena aku ngerasain kan, waktu itu Iya, ikut festival beasiswa habis sekian juta, dan aku ngerasa nggak semua orang mampu dan rela ngeluarin betul. uang segitu buat coaching atau buat sekedar informasi kan. Akhirnya aku bikinin gimana caranya ini bisa otomasi. Jadi kita di website luar kampus itu full otomasi gitu ya. Jadi benar-benar jalan secara otomatis lewat sistem, pakai AI. Buat apa? Buat ngurangin biayanya nih dengan kualitas coaching yang sama, tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau gitu. Nah, itu yang kita lakuin, dan alhamdulillah sih belasan ribu. Dan mungkin kalau total beasiswa yang tersalurkan ya, itu hampir 200 miliar ya. Dari 12 Luar ribuan orang biasa. itu, kalau di total hampir 200 miliaran. Itu sih, Mbak, yang kita lakuin di luar kampus. Luar biasa. Ini kalau Mas Arpi kan ikut mementoring juga nih ya, atau melihat lah ya beberapa orang Indonesia yang apply beasiswa. Apa sih menurut Mas Arpi kesalahan umum yang sering banget ditemui sama Mas Arpi ketika mereka mau apply beasiswa? Oke, jadi kalau kita lihat ya, terutama data yang kita dapetin lah di luar kampus sejauh kita menggeluti dunia ini gitu, dunia perbeasiswaan. Yang pertama tuh adalah mereka daftar beasiswa yang nggak sesuai dengan profil diri mereka. Jadi udah beasiswa ini nih, Oh, misalnya buat gimana tuh Mas? eh, buat umur sekian. Nah, mereka tuh masih ngedaftar, padahal kan ini nggak memenuhi requirement dasar ya. Oh,
I see. Udah pasti ditolak lah ya kalau kayak gitu. Atau Mm-mm. misalnya beasiswa ini buat eh, alumni pesantren, tapi dia bukan alumni pesantren gitu. Ya udah pasti akan ketolak lah. Atau Oke. beasiswanya khusus untuk kader organisasi tertentu gitu. Nah itu hanya itu Mm-mm. aja yang nonnya ya nggak bisa daftar gitu kan. Itu yang Ya. pertama. Kemudian yang kedua Mm-mm. adalah nggak punya uh, profil yang mendukung. Jadi mau daftar Apa tuh beasiswa Mas? A, tapi nggak punya pengalaman organisasi misalnya. Atau Oke. nilainya di bawah dari standar. Mm-mm. Kemudian misalnya nggak punya um, background story yang cukup untuk dia tuliskan ke dalam esai. Nah Mm-mm. ini juga sangat-sangat banyak mereka menganggap bahwa daftar beasiswa tuh ya cuma daftar aja gitu. Padahal kan kita juga harus menyelaraskan antara requirement yang disediakan, kemudian kriteria yang mereka cari, dan visi si pemberi beasiswanya. Nah ini kita mesti jahit semuanya dalam story pribadi kita kan. Lewat apa tuh yang Mm-mm. kita sajikan ya? Bisa lewat esainya, lewat CV, portofolio, dan lain sebagainya. Nah ini banyak banget yang nggak persiapan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya nggak menyelesaikan pendaftaran. Ya, tadi ya, Nah, gimana tuh? aku sempat cerita tadi di belakang layar ya Iya, bahwa betul. data, aku lupa sumbernya ya, aku bisa cek sih. Mm-mm. Eh, itu dari semua program beasiswa, hanya 40% yang menyelesaikan pendaftaran. Jadi banyak yang cuma berhenti sampai bikin akunnya doang, tapi nggak submit. Udah nulis Tolong esai segala ya. macam, tapi esainya nggak diselesaikan. Gak selesai. Betul. Nah, itu juga paling Gitu banyak. ya. Nah, tiga Oke. hal Mm-mm. inilah yang bikin banyak pendaftar biasa tuh nggak lolos gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa ngelewatin tiga ini, at least 50% ke atas tuh potensi teman-teman akan jauh lebih besar untuk keterima. Nah, baru nanti kita bedah lebih dalam per spesifik Mm-mm. satu-satu beasiswanya. Karena kan ada tuh beasiswa Iya. yang dia pakai tes, ada beasiswa yang Mm-mm. hanya lewat esai aja, ada yang Mm-mm. lewat interview, ada yang pakai LGD atau FGD gitu kan. Nah, itu spesifik lah teknis per masing-masing beasiswa. Tapi Betul. secara umum tiga hal tadi sih yang membuat banyak pendaftar beasiswa tuh gagal, bahkan gagal sebelum berperang. Iya, belum belum perang ya. Jadi kalau Mas Arfi, apakah sebaiknya anak-anak ini justru mencari dulu beasiswanya jauh sebelum itu supaya bisa menyelaraskan CV, menyelaraskan portofolio sesuai dengan beasiswa yang mau dituju? Atau gimana menurut Mas Arfi? Menurutku yang pertama adalah kita fokus aja sih ke pengembangan diri kita. Karena kalau Mm-mm. terlalu jauh mencari beasiswanya, misalnya masih SMP, udah buru-buru nyari beasiswa buat kuliah tuh masih terlalu jauh. Karena bisa Mm-mm. jadi dalam 1 tahun, 2 tahun tuh program beasiswa berubah. Oh Jadi gitu ya, misal Mas. Oke. berubah dari macam-macam ya. Apakah misal Mm-mm. kebijakan politik gitu kan, tiba-tiba program ini udah nggak ada lagi, ganti namanya program baru. Misal kayak tahun lalu ada beasiswa Indonesia Maju, tahun ini ganti Iya, beasiswa Garuda misalnya. betul. Jadi kan Mm-mm. padahal programnya mirip-mirip gitu kan, tapi ganti nama, ganti kebijakan. Jadi kita nggak Mm-mm. bisa persiapannya tuh terlalu jauh dari segi mencari beasiswanya gitu ya. Yang bisa disiapkan jauh-jauh hari itu adalah background profil diri kita. Misal Betul. apa? Kita udah punya aspirasi nih, mau kuliah nanti ke jurusan apa. Nah, itu kita bisa track ke belakang. Untuk bisa relevan dengan jurusan ini, kira-kira kita harus nyiapin aspek prestasi akademiknya seperti apa. Nilai mata pelajaran mana yang nggak boleh rendah. Mm-mm. Kalau misalnya ada prestasi akademik yang di luar mata pelajaran, apa nih yang bisa didukung gitu kan? Apakah kita ngikutin kompetisi riset? Apakah Ya, kita harus ngikutin olimpiade? Mana yang lebih relevan dengan jurusan kita gitu? Karena nggak semua beasiswa mm-mm. juga relevan dengan olimpiade gitu kan? Ya, betul. Tapi juga ada beasiswa yang memang lebih mengutamakan anak olimpiade gitu. Ada juga gitu. Jadi kita mesti pertama punya aspirasi dulu nih. Kita kuliahnya mau jurusan apa Mm-mm. sehingga kita bisa track ke belakang apa yang harus kita siapin. Nah, itu tadi sih Oke. profilnya dari aspek Mm-mm. akademik gitu kan. Apakah akademik nilai mata pelajaran maupun akademik dalam bentuk kompetisi.
Kemudian yang kedua adalah aspek non-akademik. Kita punya semacam, ya mungkin anak sekarang bilangnya passion lah gitu ya. Kita punya Mm-mm. passion apa di luar akademik kita, tapi ini juga Mm-mm. mendukung aspirasi jangka panjang kita gitu ya. Misal, dia suka kesehatan, tapi juga passion misalnya ngonten. Mm-mm. Nah, ngonten ini bisa jadi semacam eh, pendukung untuk aspirasinya dia di kedokteran. Misal dengan dia punya konten, punya audiens yang banyak, dia bisa mengedukasi orang tentang kesehatan. Itu jadi satu nilai tambahan yang ngebuat orang lain akan susah buat menyaingi dia gitu ya. Nah, itu Mhm. fungsinya dari aspek non akademik gitu. Kemudian yang ketiga Oke. adalah dari aspek organisasi atau kerelawanan. Ini kan relevannya dengan program beasiswa apapun, pasti yang akan dinilai adalah ya selain dua tadi ya, yaitu aspek leadership-nya dia. Gimana dia bertanggung jawab dengan Betul. diri sendiri, tentu akan lebih besar ketika dia tentu akan lebih besar nilainya ketika dia punya pengalaman bertanggung jawab atas lebih banyak orang. Misal dia Ya. memimpin organisasi, memimpin sebuah gerakan, atau memimpin kegiatan volunteer gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih besar potensinya untuk dia bisa lolos gitu dengan akumulasi tiga hal tadi gitu ya. Dalam Mm-mm. jangka panjang kita bisa persiapkan ini gitu dan nggak harus buru-buru gitu ya. Kalau misalnya dari SMP kan bisa nyicil-nyicil aja gitu. Betul, betul. Nah, ketika sudah mau kuliah itu akan lebih baik hamin 1 tahun, hamin 2 tahun sebelumnya itu udah mulai baru nyari beasiswa apa yang dia mau tuju gitu. Baru mulai ngelis lah gitu. Tapi kalau Mm-mm. lebih dari 2 tahun sih, Mbak, aku saranin nggak usah terlalu fokus dengan beasiswanya dulu, tapi fokusin tiga hal Lebih tadi. ke pengembangan diri ya. Oke, Betul. benar-benar. Karena Tolong dicatat. Mm-mm. dengan amunisi yang cukup, kita mau nembak kemana aja bisa. Rasanya gitu ya, Bisa ya. analoginya. Heeh. Oke. Jadi coba kalau udah punya mimpi besar, terus ditarik ke belakang kayak saran dari Mas Arpi tadi, terus mulai deh benahi aspek akademik, aspek non akademis dan juga kayak aspek kerelawanan atau apapun yang bikin kamu tuh punya dampak dan bisa bagus untuk portofolio kamu. Terus Mas Arpi, tapi emang beasiswanya sebanyak itu Mas Arpi? Wah, Jangan-jangan kita udah bikin-bikin ternyata nggak ada beasiswanya, kan susah banget loh Mas katanya. Faktanya gimana sih Mas Arpi? faktanya beasiswa tuh sebanyak itu. Jadi kalau data di luar kampus ya, Sebanyak itu. di luar kampus ya, Mm-mm. 2024 kita publish 1.200-an program beasiswa. Itu bukan Di kuotanya kan Mas, 1.200 program loh ya. program. Jadi Tolong. apa namanya? Donaturnya Mm-mm. atau Tuh, grantornya gitu ya. Itu 1.200 ada yang seribu dua ratus. tersebar dari ke berbagai macam jenjang pendidikan ya, Mm-mm. baik di dalam maupun luar negeri gitu. Dan kuota S, di luar kampus ya yang kita kuotanya publish tahun lalu itu lebih dari 2 juta per tahun. kuotanya per tahun. Per tahun. Luar biasa. Itu Dan itu semua jenjang S1, S2, S3. SMP, SMA, S1, S2, S3, Bahkan SMP, SMA juga ada. betul. Non Luar degree dan lain biasa. sebagainya. Dan 2 juta itu kita nggak ngitung kuota SMP ya, nggak ngitung kuota SMP SMA ya. Itu cuma buat kuliahnya aja. Cuman Mungkin kalau kita hitung yang SMP sampai SMA mungkin bisa 3 jutaan lebih kali ya. Nah, karena iya kita iya waktu iya. itu ngitungnya cuma yang kuliah aja. Itu banyak banget, Sebanyak itu loh. sebanyak itu. Makanya ada orang yang bisa dapat 2 beasiswa, bahkan Mm-mm. sampai belasan gitu ya. Aku dapat 15 beasiswa per hari ini ya. 15 Aku tuh. terakhir Nah, dapat kayak Mas Arfi. beasiswa Januari kemarin tuh lolos studi singkat ke Amerika, berangkatnya September Oktober. Bahkan ya begitu, beasiswa banyak banget gitu. Tuh, sampai sekarang aja Mas Arfi masih nyari beasiswa terus nih. Ini ya Mas ya, yang Southeast Asian Leaders Initiative ya Mas ya. Betul, itu buat studi singkat sih, non degree lah gitu ya. Ah, iya iya. Nah itu aku bahkan sampai sekarang aku punya target kayak setiap 1-2 tahun sekali itu ya aku harus belajar lagi lah gitu. Kayak tahun lalu aku dapat beasiswanya di ini SBM ITB gitu. Jadi belajar soal Mm-mm. bisnis.
lewat beasiswa dari SBM ITB. Nah, tahun ini dapatnya yang studi singkat ke Amerika. Nah, tahun depan cari lagi. Luar biasa. Karena kan Nah, kita perlu terus nambah relasi, perlu terus belajar. nambah Betul. ilmu, belajar, dan itu yang akan ningkatin kualitas hidup kita sih. Betul, betul, betul. Oke, luar biasa sekali nih Mas Arpi. Dan ternyata ini nih data-data yang kayak gini nih yang Sobat E Plus juga kayaknya banyak yang nggak tahu. Sebatas taunya beasiswa itu adalah beasiswa ekonomi. Jadi kalau orang menengah, which is yang paling banyak di Indonesia, itu kayaknya nggak punya kesempatan nih untuk dapat beasiswa gitu. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki sama-sama bahwa ternyata ada sebanyak itu beasiswanya dan sebagus itu dan kamu bisa dapat lebih dari satu beasiswa gitu. Betul. Luar biasa. Jadi memang program beasiswa itu sebanyak itu ya. Dan 90% diantaranya itu nggak perlu surat keterangan tidak mampu, which is orang menengah ke atas pun itu boleh daftar gitu ya. Karena hanya 10% yang khusus spesifik untuk orang mampu. 90%-nya itu terbuka gitu ya, atau berbasis meritokrasi gitu ya. Udah berbasis requirement aja, sesuai dengan kriteria yang mereka mau cari, sesuai dengan visi pemberi beasiswanya, apapun latar belakang kamu, apapun pekerjaan orang tua kamu, berapapun penghasilan mereka, kamu bisa daftar gitu. Nggak ada Iya. batasan-batasan seperti ekonomi sih. Itu yang mungkin banyak yang masih miskonsepsi sampai sekarang. Aku tiap publish info beasiswa tuh, Kak, emang harus pakai surat keterangan tidak mampu ya gitu. Padahal Iya, nggak perlu gitu. Banyak lah yang betul. justru malah nggak perlu gitu gitu. Jadi jangan kecil hati, terus perbaiki diri, benahi diri supaya jadi pantas ya, memantaskan diri nih untuk bisa dapat tujuan-tujuan yang besar tadi. Oke. Terus kalau gagal juga kayak Mas Arpi, walaupun gagal jangan menyerah ya Mas Arpi ya. Ya, karena nggak ada ruginya kan, daftar gratis ya. Daftar daftar beasiswa gratis. Gagal, ya udah gagal kan, emang sebelumnya apa yang hilang dari diri kita ketika kita gagal gitu kan? Nggak Betul ada, Mas. ya udah, Gak ada ya. daftar lagi aja. Ulang lagi aja, daftar lagi aja yang baru lagi aja ya Mas ya. Ada 1.000 loh setiap tahun, masa cuma gagal Tuh. 20 kali menyerah, masih ada sekian ratus lagi yang kita masih bisa daftar gitu. Jadi Oke. ya gitulah, jangan menyerah lah. Sebanyak itu opportunity-nya, jangan menyerah. Oke, terus Mas Arpi aku mau nanya nih sekalian kayaknya sebelum closing statement dari Mas Arpi, kalau Mas Arpi nih, kan Mas Arpi ini sekarang udah banyak banget informasinya tentang beasiswa, tentang dunia luar. Kalau Mas Arpi harus kasih saran nih ke diri Mas Arpi yang masih SMA dulu, ada nggak sesuatu yang Mas Arpi akan kasih untuk anak-anak SMA, untuk Mas Arpi dulu di SMA gitu? Oke. Ada pesan Yang nggak? yang pertama, kalau ini ya sekarang ya, saya ngasih saran ke saya masih SMA, yang pertama suruh jadi member luar kampus dulu. Catat, tolong langsung sekarang juga jadi member luar kampus. Iya, karena tiap saya lagi ngembangin fitur baru di luar kampus, saya selalu membayangkan andai ada fitur ini dulu ketika saya masih SMA gitu. Pasti wah, mungkin saya SMA-nya nggak di Kalimantan, mungkin saya SMA di luar kali ya, di luar negeri. Udah Kan di banyak luar ya kali beasiswa ya. SMA luar negeri ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus pada apa yang akan kamu syukuri di masa depan. Nah, jadi lakukanlah apapun hal yang akan kamu syukuri di masa depan. Ya termasuk saya bersyukur dulu ketika SMA aktif organisasi. Saya dulu ketika SMA syukur aktif ikut kompetisi. Sehingga semua benefit itu bisa terbayarkan ketika saya udah kuliah lewat beasiswa gitu. Lakukan apa yang akan kamu syukuri di masa depan, dan jangan lakukan apa yang akan kamu sesali di masa depan. Nah, itu aja sih. Aduh, dalam banget. Buat Singkat, jelas, dalam. buat saya di masa SMA. Sama yang ketiga Oke. mungkin ya, Apa nih? yaitu jangan takut dengan masa depan. Karena kesempatan itu ada banyak. Kesempatan mungkin bisa datang lebih dari satu kali, tapi kalau kita nggak persiapan, kita nggak siap dengan kesempatan itu, kesempatan hanya akan jadi kesempatan. Tidak akan menjadi keberuntungan kalau kita tidak mempersiapkannya. Jadi fokus persiapan, lakukan apa yang kita syukuri,
kesempatan akan datang berulang kali. Ketika kesempatan itu datang, kita siap, keberuntungan jadi punya kita. Seperti itu. Betul, betul. Jadi sebenarnya keberuntungan itu datang kepada orang-orang yang memantaskan diri dan yang siap ya Mas Arpi untuk mendapatkan peluang-peluang ini ya. Kalau Betul. enggak lewat begitu aja ya Mas Arpi ya. Betul. Aduh Mas Arpi, thank you banget nih. Catat ya, diulang lagi nih. Jadi member luar kampus pertama nih. Jadi nggak ada lagi nih abis ini ada yang nanya. Beasiswa tuh cuma buat yang nggak mampu. Enggak, banyak banget. Tolong catat ya. Yang kedua, fokus apa yang akan kamu syukuri di masa depan dan jangan lakukan apa-apa yang akan kamu sesali nanti di masa depan. Dan harus juga jangan takut sama masa depan ya Mas Arpi ya. Betul. Oke, ada closing statement nggak Mas? Terakhir nih Mas. Aduh. Mungkin yang pertama ya buat closing statement ya. Buat teman-teman para pencari beasiswa gitu. Beasiswa itu ada banyak banget. Ada banyak program. Ada banyak jenisnya. Ada banyak peruntukannya. Jadi nggak usah takut dengan apapun kondisi kalian. Kalian hanya perlu untuk ngimprove kualitas diri. Karena kesempatan beasiswa itu sebanyak itu. Bahkan banyak beasiswa yang nggak habis kuotanya. Dan bukan karena pendaftaran sedikit, tapi memang karena kurang kualitas dari pendaftarnya. Fokus pada kualitas diri teman-teman, karena ketika kita berkualitas, itu mungkin bukan kita yang cari, tapi beasiswanya yang akan datang kepada kita. Karena aku juga pernah dapat ya beberapa beasiswa yang bukan aku ngelamar, tapi beasiswa yang datang langsung ngasih ke aku. Termasuk lalu Wow. yang ITB itu bukan aku ngelamar, tapi mereka yang ngasih kayak Oh award. gitu. Mereka ngehubungin, mereka bilang kita punya slotnya, kita tahu track recordnya Mas, kita mau kasih beasiswanya gitu. Jadi kesempatan Oke. bisa datang dari mana aja, selagi kita punya kualitas, selagi kita mempersiapkan segala kemungkinan baik, insya Allah masa depan itu akan penuh dengan keberuntungan. Itu aja Mbak Luar Dita, biasa. terima kasih. Luar biasa. Makasih banget Mas Arpi. Udah bagi cerita, udah bagi insight, udah jadi bukti nyata nih. Kalau beasiswa itu semudah itu, segampang itu, sebanyak itu, asalkan kita menyiapkan diri, asalkan kita punya kualitas yang baik, itu kita bisa. Dan Mas Arpi juga jadi bukti nyata bahwa kegagalan itu cuman sukses yang tertunda, nggak ada masalah gitu. Ditolak satu, apply lagi di yang lain, nggak ada masalah. Terima kasih banyak. Jadi buat kamu yang mungkin masih merasa gagal, mungkin kurang banyak apply-nya, jangan lupa untuk jadi member di luar kampus supaya bisa dapat insight-insight lebih banyak, bisa dapat mentor yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode A Plus Talk berikutnya. Stay inspired, stay curious, dan ingat A Plus itu bukan cuma nilai, tapi gimana kamu bangkit dan belajar. Terima kasih. Bye.